Shalom, selamat pagi Ibu Bapa. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat. Karena hari ini Tuhan telah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mau mengajak Ibu Bapa untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Namun sebelum kita membacanya, kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan tolonglah kasihani kami, lindungi kami, sertai kami. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang orang-orang benar, akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini dari bacaan ini saya mau memberi tema Tuhan itu kekuatanku. Dari ayatnya yang ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ibu Bapa, saudara-saudara, kemarin kita melaksanakan perayaan Paskah, perayaan yang penuh syukur, sukacita, karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Di dunia ini, manusia memiliki banyak pilihan untuk menjadikan sesuatu sebagai andalan atau kekuatan hidupnya.
Ada yang mengandalkan kekuatan fisiknya dengan badan yang kekar, dengan otot-otot yang kuat seperti besi. Ada juga orang yang mengandalkan pada harta dan kekayaannya berupa emas, berlian, mobil, batu akik, atau uang yang dimiliki begitu banyak. Sehingga segala sesuatu itu dinilai berdasarkan harta atau uang. Ada juga orang yang mengandalkan dirinya pada kepintaran, pada kinerja otak, sehingga ia berusaha mendapatkan pengetahuan setinggi langit dan kepintaran akademis, mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mengandalkan pada relasinya dan bagaimana dia berkomunikasi dengan pejabat tinggi atau orang-orang tertentu yang dianggap hebat dan dapat menolong dirinya dan lain sebagainya. Tapi ibu bapa, saudara-saudara, pada ayat yang kita baca tadi, secara khusus ayat 14-24 dan lebih khusus lagi ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Pemazmur menuliskan bahwa Tuhanlah yang menjadikan kekuatan dan mazmurnya, karena ia telah menjadi keselamatannya. Bagi Daud sebagai penulis, dia menulis demikian berdasarkan pengalaman hidupnya, di mana sejak ia masa kecil hingga menjadi raja di Israel, ia telah belajar banyak untuk menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan hidupnya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, serta alam semesta menjadi sumber pertolongan hidupnya kepada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Daud tidak berhenti menaikkan puji-pujian dan hormat kepada Tuhan karena dia telah menjadi keselamatannya. Ia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ia tahu bagaimana bergumul dengan Tuhan. Ia tahu bagaimana berkomunikasi kepada Tuhan. Apakah yang menjadi kekuatan ibu bapa, saudara-saudara dan saya jikalau menghadapi berbagai persoalan yang membuat kita selalu memuji atau mengagungkan Tuhan? Apakah kita sama seperti orang-orang dunia, orang-orang sekuler, ataukah kita sama seperti pemazmur? Kita mau sama seperti Daud. Biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita yang melebihi segala hal-hal duniawi lainnya. Demikian pun Nabi Yesaya menuliskan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Jadi, ibu bapa, saudara-saudara, nantikanlah Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Ia akan memberikan kekuatan yang baru
semangat yang baru, gairah yang baru dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan kehidupan kita di dunia ini. Bersama dengan Roh Kudus, kita dimampukan bertahan dalam tekanan hidup dan kekuatannya memberikan kemenangan kepada kita. Sekali lagi Ibu Bapa, percayalah kepada Tuhan dan Roh Kudus akan senantiasa menolong, membimbing, dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil Bapa karena Kristus Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, kami boleh berketetapan untuk memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Tuhan tolonglah, kasihani kami. Seluruh rencana kami, pekerjaan kami, Tuhan memberkati, biarlah ya Bapa. Apa yang kami kerjakan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk para ASN. Kami berdoa untuk pemerintah. Kami berdoa untuk para keamanan, tentara dan polisi, dan juga Satpol PP. Kami berdoa untuk para pedagang, para petani. Kami juga berdoa untuk naradidik. Oh Tuhan, lihatlah, tunjukkan kuasa-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Biarlah ya Bapa kami boleh beraktivitas karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersama-Mu di setiap waktu dan kesempatan. Karena itu Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Karena kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kurang semangat, puang umpasake kami masalah nasang.